Halo teman-teman, balik lagi sama gue yang termuda di channel Tusruk TV. Kita lagi di base camp sama Reza. Reza. Biasa dia tetangga kita di sini yang hobinya sama, jadi tiap hari dia ngopi di sini. Kita juga lagi ada Ipan juga. Kita mau ngirim 4 motor nih ya. Gen 4, Marun, Satria Lumba biru silver sama biru kuning. Nah, ini sebelum dikirim biasanya gue ngadain quality control dulu. Jadi makanya lu lihat deh, ada kertas-kertas kan tuh. Iya, kertas-kertas. Nah, setiap kertas-kertas ini baru gue isi, Ja. Kayak tadi, ini ada beberapa titik kayak misalkan baut, ada yang kurang atau apa, itu gue catat semua, langsung dibongkar sama si Ipan. Nah, eh, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin kita mau ngebahas beberapa pertanyaan netizen. Iya. Ya, Ja. Jadi si Reja ini gue anggap netizen. Mungkin ada yang mau ditanyain soal motor Ninja, atau 2 tak, atau mesin, mumpung ada Ipan juga, sama harga, atau dari sisi bisnis, Iya. apapun itu. Nah, ayo Ja, pertanyaan pertama, lo ngewakilin netizen kira-kira apa? Kenapa Dari ini dulu baru ke belakang kita. kenapa sih gua harus beli 2 tak padahal mahal kan? Oh gitu. Terus ada motor baru. Kenapa gua harus pilih 2 tak gitu? Kalau Kalau mending ini, Om. oke. Jadi menurut lo daripada beli motor 2 tak mahal, bekas, Bekas, motor boros tua juga kan. gitu kan, boros, BBM naik, BBM naik. kenapa nggak beli motor baru gitu ya? Oke, jadi gini Ja, kalau misalkan lo beli motor baru, itu namanya kebutuhan, bukan hobi. Iya. Kalau motor-motor kita ini, itu motor hobi, motor tua yang sudah nggak diproduksi, ya kan? Dari 2010 contohnya, yang SE, Iya. sekarang 2022 berarti sudah 12 tahun, dia tidak diproduksi, tapi orang-orang yang zaman 2010 itu masih pada hidup nih. Ya kan? Masih banyak yang hidup. Dulu dia nggak bisa beli motor ini, Ja. Akhirnya begitu dia sudah kerja, sudah dewasa, 12 tahun kemudian dia sukses, dia balas dendam. Makanya orang kalau ditanya kenapa milih 2 tak daripada motor baru, biasanya orang-orang yang beli udah punya motor 4 tak, udah punya motor baru. Ini tuh motor hobi. Tapi kan kalau motor lama gini mesinnya Om rawan. Nah, benar, Soal mesin. karena tua ya. Karena tua. Jadi kadang-kadang memang dapat bekas owner yang kurang rapih, Ja. Kadang-kadang dia pemakaiannya jorok lah. Iya. Kadang-kadang dapat juga yang ownernya pelit, settingan oli itu diiritin, Iya. akhirnya sehernya kena. Ya kan? Itu juga benar, makanya kita ada tim quality control sebelum beli bahan Iya. atau pemilihan unit. Kita pertama kali ngecek itu di bagian surat menyuratnya dulu, Ja. Jadi yang kita cek itu suratnya dulu, pajaknya, fakturnya, baru mesinnya. Kalau itu udah lolos, baru kita fisiknya. Fisiknya Om. Fisiknya itu kita hanya memeriksa di mana yang bagian patah. Kalau misalkan nggak ada yang patah, itu nanti kita yang nge-repaint, kita yang restorasi sampai detailing-detailing gitu, Ja. Ini bisa jadi sisi bisnis juga loh, Ja. Sekarang kita ke sini kali ya. Terkesenggol nih ngerinya, Ja. Kita ke sini aja. Nah, ngobrol di sini sambil duduk, teman-teman agak dekat sedikit. Si Reja di sebelah sini. Di sini boleh nih, Ja. Kita pakai mic ini aman. Nah, ini ada Satria Lumba juga nih, Ja. Ini lebih jadul lagi, maksudnya bebek-bebek ini kan kalau gue bilang sih sama Ninja harganya mirip, Ja. Ada ini Satria kita harganya 25. Kan harga Ninja 25 ada juga kan, banyak kan. Nah, itu dari lo sebagai mewakili netizen, apa yang lo mau tanya tentang motor yang ada di depan kita? Tapi Dari gue masih bingung nih Om, kenapa motor ini mahal ya, sama-sama harganya sama Ninja, cuman kalau kenceng Ninja gitu. Oh iyalah pasti. Mahal di mananya Om? Mahalnya motor ini. Nah, Pertama, disclaimer-nya pertama itu motor ini sebenarnya masih banyak yang jual murah aja. Tapi dengan syarat biasanya itu baut-bautnya banyak karat, rangkanya kropos, terus suratnya pajaknya itu matinya 10 tahun ke atas. Nah, itu yang bikin motor ini murah. Tapi kalau di kita, itu pajaknya dihidupin semua. Ya kan? Terus kita restorasi total, pas restorasinya aja, stikernya aja mahal ya. Gua kasih tahu ya, speedometer deh. Speedometer itu 1, loh. Knalpot AHM itu bisa 2.500.000 sampai 4 juta. Nah, si Reja ini dia penggemar Satria, pasti
dia tahu lah, ya kan. Shock breaker aja berapa aja? Bisa 8,5. Kabel body 450. Body set SGP lu tahu. Pokoknya kalau udah ngomongin Suzuki, SGP, Ninja pasti nyerah. Kawasaki spare part-nya pasti nyerah sama Suzuki. SGP mahal. Ya kan? KGD. KGD lumayan. Oh iya. Nah, kalau dari Reja apalagi yang kira-kira menurut lu enggak masuk akal apa coba. Di sisi Enak nih kalau ada yang nggak sepakat sama kita nih. di sisi gue kurang setujunya kenapa Satria mahal daripada Ninja. Soalnya kan Ninja sport ya. Iya. Kalau Satria kan bebek biasa. Baik, benar. Nah, itu yang kalau ini yang mau gue edukasi ke teman-teman juga nih, Ja. Jadi gini, teman-teman. Kita nggak usah khawatir dan tidak usah mengkotak-kotakan. Jadi anak Ninja lebih keren atau lebih sultan dibandingkan motor Satria gitu kan. Jadi di situ juga tugas gua untuk nongkrong di kita ini nggak ada ini motor sport Ninja mahal wajar, kalau ini motor mahal nggak wajar gitu ya. Itu yang gua bantah kenapa Satria gue ini yang kuning hitam ada di dalam itu tembus 45 juta yang ke Jogja, tahu ya. Nah itu tembus 45 juta. Pertama, setiap jenis motor itu itu ada fansnya ya. Suzuki Crystal punya komunitas, punya fansnya. Ninja, Satria, apapun itu dia punya fansnya. Fanatik lah sama motor-motor itu kan. Selama motor itu ada fansnya, harga itu sudah gelap. Pasti itu makanya sekali lagi untuk Satria Lumba ini sama Ninja di mata gue itu sama aja. Karena yang beli motor Ninja Satria gue ada yang udah punya Harley, ada yang mobilnya Rubicon. Jadi nggak harus membandingkan kalau Ninja pasti anak orang kaya atau dia pasti bisnisnya bagus. Nggak juga. Anak Satria atau yang Kristal orang kaya juga boleh beli. Kenapa aja? Karena kita nih punya uang misalkan 100 juta lah. Ya. Kristal ini gue punya sejarah dulu SMP bawa Kristal, berjuang pakai Kristal. Tapi gue nggak punya di rumah. Akhirnya gue cari Kristal di marketplace atau di mana, gue beli. Padahal gue udah punya Harley, gue udah punya Rubicon misalkan gitu ya. Kenapa gue harus beli Kristal juga? Karena gue beli masa lalu gue aja. Gitu. Jadi orang-orang ini beli motor ini bukan karena mahal, murah, bukan. Karena masa lalu dia yang dulu belum bisa dia beli, sekarang dia udah bisa kerja, dia beli. Gitu. Nah, lo beli motor, gue tanya balik. Kenapa lo beli motor pernah pakai Ninja SSR yang udah begitu mewahnya, warna oranye, teman-teman kalau tahu, diganti ke Satria? Kenapa? Mahal Ninja. Lebih ini aja sih, Om. Lebih unik aja sih Oh. Satria Ayu. Dia termasuk fansnya Satria berarti. Padahal dia tuh cukup beli Ninja. Gue tanya balik tuh, kenapa lo nggak beli Ninja aja? Ayo. Jadi gitu teman-teman. Jadi intinya semua motor ini sama. Kalau udah hobi suka, biasanya dia punya duit itu udah nggak bakal nanya berapa harganya, enggak. Ada aja syukur gitu. Misalkan warna ini Ninja, orang itu punya sejarah sama motor ini. Ada yang jual rapi aja syukur. Nggak usah nanyain harga, ada dulu aja deh. Karena kalau nggak ada, walaupun lo punya duit 1 miliar, motor ini udah nggak produksi dan nggak ada yang lestarikan, hilang. Kenangan lo hilang. Gitu teman-teman. Jadi sekali lagi, orang beli motor biasanya beli masa lalunya. Gitu. Gimana aja? Ada pertanyaan yang mengganjal soal bisnis atau apa? Lo mungkin ada cita-cita mau berdagang? 2023 kan ada rumor ya, Om ya. Kalau pasar ekonomi itu gelap. Gimana membuat pasar 2 tak ini kira-kira? Oke. Krisis global itu, Ja. 2023 krisis global katanya. Berarti tinggal beberapa bulan lagi lah ke depan kan, dikit lagi kan. Kalau menurut gua gini, Ja. Gua lihat di YouTube sih, tapi gua nggak usah sebut podcastnya lah. Jadi itu ada 3 nih, Ja. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, atau berbalik, yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Jadi ada 3 golongan yang tadi gue sebut. Nah, kita lihat diri kita ini di mana nih? Kita termasuk golongan yang menengah ke atas atau menengah ke bawah. Biasanya yang berdampak banget nih, Ja, untuk 2023. Kalau gue lihat dari beberapa berita di
TV dan di YouTube sampai Pak Jokowi sudah ngomong, itu yang paling berdampak itu menengah ke bawah aja. Kenapa? Kantor itu, perusahaan itu akan PHK karyawan massal. Tapi kita berdoa semoga itu nggak terjadi. Jadi kalau dari sisi ekonomi, yang paling kena pasti yang menengah ke bawah aja. Nah, yang 2 tak bagaimana? 2 tak ini berdampak aja untuk pedagang yang kelas volume. Bukan yang kayak kita aja. Kalau yang kita kan dari awal pandemi juga, yang kita hajar kan memang orang kaya menengah ke atasnya. Ya kan? Kayak Satria Lumba 45 juta, Ninja SS sampai ratusan juta. Berarti kan yang beli motor di kita itu menengah ke atas. Yang kaya makin kaya. Yang tadinya belum 2003 beli 1, tahunnya dia kaya bisa beli 3. Bener gak? Jadi makanya kita berharap 2023 ini nggak terjadi lah. Gue pengen emang nggak terjadi. Tapi pedagang pasti berdampak semua aja. Kebanyakan pedagang itu pasarnya menengah ke bawah. Gampangnya Facebook lah aja. Facebook lo lihat deh. Ya kan, ngambil untung 200.000, 500.000, dari situ biasanya mereka yang kena dampak. Tapi kalau memang gua pasar gua itu sudah orang yang menengah ke atas, jadi kekhawatiran itu di gua ada sedikit tapi nggak terlalu lah ya. Karena pandemi gua udah lewatin 2 tahun dan kita berkembang sepanjang pandemi itu. Lu sebagai saksinya juga kan. Waktu pandemi 2019, 20, 21, 22, Roda Tua Garage kan udah hadir. Berkembang kan. Kalau menurut lu pasar 2 tak masih aman lah ya? Aman, tapi pedagangnya yang banyak gulung tikar. Rumor bensin naik, terus ada motor listrik segala macam. Iya. Kalau motor listrik sama BBM naik, menurut gua sekali lagi itu tergantung ekonomi kita ya. Yang pasti kalau misalkan motor listrik ini diharuskan di Indonesia Raya semua, motor gua justru lebih mahal. Karena benar-benar yang tadinya masih dipakai harian, jadi barang kolektor item. Motor nggak boleh jalan, bolehnya dipajang. Otomatis yang namanya pajangan lebih mahal. Di jalanan sudah dimusnahkan, serap. Motor ini jadi pajangan. Harganya bakalan jadi lebih mahal gitu. Kira-kira masih ada lagi? Udah puas? Udah sih. Jadi intinya pandangan dari gue seperti itu. Gue nggak tahu kalau teman-teman yang nonton atau pedagang yang lain, gue berharap 2023 tidak terjadi. Tapi kalau gue lihat memang paling berdampak itu yang menengah ke bawah, karena PHK massal itu kayaknya terjadi aja. Kalau Presiden ngomong, Menteri Keuangan sampai Pak Luhut itu ngomong juga gitu kan. Makanya kita tetap hati-hati, waspada. Mendingan masih ada beberapa bulan lagi, siapin deh tuh, persiapan deh, jangan sedia payung sebelum hujan. Yang dipersiapkan apa menghadapi itu? Liquid dan non liquid itu kalau di kita bahasanya kita punya investasi yang cairnya agak lama. Contoh kita punya uang 100 juta, lo beli motor 4. Ya. Tapi pas lo perlu nyairinnya susah. Nah, yang kayak gitu lo harus bikin 50-50. Yang investasi jadi barang ada, tapi yang lo cairin di kantong ada selama 12 bulan awal. Dari Januari sampai akhir tahun itu lo udah harus nyisain uang selama 12 bulan itu segaji lo yang pertama. Misalkan gaji lo per bulan 2 juta, ya kali 12. Itu harus lo cairin, taruh di kantong, siap-siap kalau nanti terjadi krisis. Itu sih kalau menurut gue. Jadi itu buat kalian juga semua, termasuk buat gue. Kalau pendapatan gue misalkan 30 juta, termasuk gaji anak-anak, ya gue harus cairin 30 juta kali 12. 30 juta kali 12 untuk wanti-wanti jaga-jaga. Jadi aset gue yang berbentuk motor ini tetap ada, tapi gue nggak akan tambah. Kecuali yang buat gue jual muter. Tapi untuk investasi gue, itu gue stop misalkan ada 20 unit aja nggak nambah. Sisanya gue cairin jadi uang. Kalau benar-benar terjadi krisis global, kayak pandemi tiba-tiba gue nggak tahu, kita udah siap. Tapi kalau nggak terjadi, alhamdulillah duit kita banyak. Gitu teman-teman. Itu aja kali, nanti kita bikin part yang lain. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Lain kali kita bikin ngobrol yang panjang. Mungkin gue bikin podcast bareng Reja, bareng teman-teman YouTuber lainnya. Kalian siapin aja kopi biar nontonnya itu lebih mantep lah. Bisa menyimak apa isi dari perbincangan kita. Gitu aja ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Thank you.